Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah kanibalisme pada ayam ya, atau pada binatang pada umumnya. Nah, kanibalisme itu sering terjadi, itu banyak faktor. Salah satunya adalah mungkin karena terkurung di tempat yang sempit, kemudian populasinya sangat ramai sekali, kemudian itu adalah kekurangan makanan. Nah, ini adalah salah satu korban kanibal ya. Jadi dia ini adalah anakan ayam kampung dengan ayam petelur ya, jantan petelur sama ayam kampung. Nah, ketika lahir dia ini paling terakhir, jadi yang lain sudah menetas, dia ini masih menetas belum menetas telurnya. Kemudian ketika lahir warnanya juga beda sendiri dan ukuran tubuhnya itu paling kecil ya. Nah, otomatis ayam ini sering jadi korban bulian. Nah, kemarin itu mungkin karena telat saya kasih makan, dia ini sudah dipatukin sama teman-temannya. Jadi di sini ada luka. Nanti saya lihat. Jadi lihat kan, jadi sampai kelihatan tulangnya dan posisinya sudah terkapar. Nah, saya kira si ayam ini sudah meninggal ya. Ternyata dia masih hidup, tetapi kondisinya lemah. Nah, akhirnya saya beli obat betadine itu sama obat buat membasuh luka itu, Rivanol dan sebagainya, terus diobati di sini dan diperban. Nah, itu untuk obat luar. Kemudian untuk obat dalam saya kasih Vitacik sama Tetraklor, itu untuk menaikkan kondisi tubuhnya, vitalitas, sama ini Tetraklor untuk, katanya ini untuk antibiotik. Bisa juga tilosin sama sebagainya ya. Nah, punya usut ternyata harganya sudah naik ya ini. Itu karena mungkin faktor plastik, harga biji plastik yang mahal ya. Jadi semua yang kemasan dikemas oleh plastik harganya jadi naik. Nah, punya usut setelah saya tadi atau kemarin beli obatnya tersebut. Nah, kembali ke topik. Nah, setelah itu untungnya belum setelah itu. Nah, waktu itu ayam itu belum mau makan ya. Akhirnya saya suapin pakai sendok. Jadi saya suapin, bukan saya suapin makanan, tapi saya suapin Vitacik, itu minuman yang kuning-kuning kayak gini, ke dalam mulutnya. Nah, setelah itu saya taburin pur ayam kayak gini ke ini. Jadi dia itu kemarin tidur di sini. Nah, setelah saya taburin di situ, ternyata si ayam ini mau matuk ya, mau makan. Berarti ketika ayam itu sudah mau matuk mau makan, berarti dia ini sudah atau ada kemungkinan untuk hidupnya ya. Sementara kalau ayam itu sudah nggak mau makan ya, itu kemungkinan sudah pasti lewat. Tapi ketika ayam itu sudah bisa melewati traumanya, jadi si ayam ini sudah ada kemungkinan hidupnya, atau ada kemungkinan hidupnya. Nah, saya akan perlihatkan lukanya ya. Nah, ini bisa dilihat lukanya ya, sampai parah sekali loh, sampai kelihatan tulangnya. Jadi lukanya ini sampai bisa ya, kita lihat nih tulangnya sampai kelihatan. Ini padahal ini kalau di manusia kan bagian saraf yang bisa mendeteksi rasa sakit ya, di bagian ekor, tulang ekor itu kan ada saraf yang bisa mendeteksi rasa sakit. Bayangin kalau misalnya tulang ekornya dipatukin sampai keluar seperti ini, pasti rasa sakitnya sangat sakit sekali ya. Nah, ini kemarin itu terkapar kayak gini. Saya kira sudah lewat ya, taunya masih ada harapan hidup. Ini memang bukan makanan,
posturnya itu paling kecil sendiri daripada yang lain, karena dia memang lahirnya paling terakhir. Jadi yang lain sudah menetas, dia paling terakhir, kemudian warnanya beda sendiri, jadi sering jadi sasaran bulian. Yang lain itu kebanyakan warnanya putih ya. Nah, induknya juga sering menarget ini, ketika kan induknya kan sudah menyapih ya. Jadi ketika makan bareng, yang sering ditarget itu yang ini, yang diserang maksudnya. Sama satu lagi yang kakaknya itu yang warnanya putih tetapi muncul warna kemerah-merahan ya. Bisa dicek di YouTube saya itu yang perkembangan ayam itu. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini sudah kering ya, kemarin masih banyak darah netes-netes itu. Nah, tapi ini sudah kering, ini nanti saya obati pakai obat merah lagi. Nah, jadi itu saja. Jadi intinya hati-hati untuk ayam, jangan sampai populasinya terlalu padat atau mungkin kekurangan makanan, karena akan menjadi kanibalisme. Tidak hanya ayam ya, semua binatang juga kayak gitu. Jadi saya juga pelihara ikan itu, misalnya ikan yang pendamai pun juga kayak gitu. Kalau misalnya dia lapar, dia akan menarget salah satu ikan yang paling lemah untuk dijadikan bahan makanan. Misalnya ikan kapiat itu. Ikan kapiat itu walaupun dia herbivora, tetapi kalau dia sangat lapar, dia pasti akan menarget. Contohnya ada ikan komet di situ. Nah, pasti nanti yang akan ditarget adalah ikan komet atau ikan mas koki atau ikan koi. Jadi ketika memelihara binatang, kita harus sediakan makanan yang cukup ya, jangan sampai kekurangan makanan. Ataupun misalnya kalau kalau misalnya kondisinya kalaupun kita kekurangan keuangan ya, pelihara sedikit aja, sesuai kemampuan aja. Nah, contohnya misalnya kalau saya pelihara ayam ya, jangan terlalu banyak juga. Nah, malah bagus lagi satu kandang satu ayam, itu malah bagus lagi, karena meminimalisir hal itu ya, sifat kanibalisme. Jadi misalnya kalau dia lapar, dia tidak akan menyerang temannya, kayaknya temannya nggak ada, tapi mungkin dia akan mencari alternatif lain. Misalnya dia makan bulu, atau misalnya kalau dia bertelur, nanti telurnya yang dia makan. Nah, ini kondisinya sudah mau pulih ya. Nah, ketika sakit seperti ini juga sebaiknya kita simpan dulu di tempat yang aman ya, aman dari gangguan tikus, misalnya gangguan lalat juga, karena kalau lalat banyak itu nanti menyebabkan luka ini malah jadi infeksi ya, nanti ditumbuhin belatung terus apa. Nah, itu malah memperparah infeksinya dan bisa menyebabkan ayamnya itu jadi lewat ya. Nah, jadi itu saja ya. Jadi itu pengalaman hari ini tentang kanibalisme yang terjadi pada ayam. Makanya kalau di peternak yang profesional itu biasanya, atau yang dia beternak secara massal, dia itu memotong paruknya ya. Jadi paruknya ini dipotong. Nah, bagian ini dipotong biar tidak menyerang teman-temannya. Jadi ada alatnya itu. Jadi semacam kayak logam tapi panas. Jadi paruknya nanti digesek di situ, nanti dia jadi aus dan tidak akan tumbuh lagi. Jadi dipotongnya tuh ketika usianya masih kecil ya. Nah, jadi sampai di sini saja. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.